I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. All of the images you are about to see on the large screen will be generated by what's in that bag. Hello, I'm Macintosh. It sure is great to get out of that bag. And something that I can do public speaking, I'd like to share with you that I thought of. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. An iPod, a phone, and an internet communicator. These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. The iPhone 6 and the iPhone 6 Plus, they are without a doubt the best iPhones we've ever done. This is iPhone 10. It is the biggest leap forward since the original iPhone. Apple has become the first company in the world to reach a market value of $3 trillion. All right, Apple today became the first publicly traded company in the world to be worth more than $3 trillion. Finally hits the $3 trillion in market cap value. Just hit the $3 trillion mark in total market cap. This is the first $3 trillion company trading in the U.S., probably trading in the world. And we've always tried to do that at Apple, since the very, very beginning. And we always will. So thank you very, very much for being part of this. Di balik kesuksesan Apple, ada seorang visioner yang mengubah wajah teknologi dunia. Steve Jobs lahir pada 24 Februari 1955 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Ia merupakan anak dari pasangan Abdul Fattah Jandali, seorang akademisi keturunan Suriah, dan Johannes Keibel, seorang mahasiswa keturunan Jerman dan Swiss. Namun, karena berbagai alasan, orang tuanya memutuskan menyerahkannya untuk diadopsi. Steve kemudian diasuh oleh pasangan Paul Jobs dan Clara Jobs yang membesarkannya di Mountain View, California. Dalam hal pendidikan, Steve Jobs menempuh sekolah menengah di Homestead High School dan lulus pada tahun 1972. Setelah itu, ia melanjutkan ke Reed College, sebuah perguruan tinggi di Oregon. Namun, ia hanya bertahan 1 semester sebelum memutuskan untuk keluar. Meskipun demikian, meskipun tidak menyelesaikan pendidikan formalnya, Steve Jobs terus mengembangkan ketertarikannya pada teknologi dan desain. Hal ini membawanya mendirikan Apple Inc. bersama Steve Wozniak pada tahun 1976, yang kemudian berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Steve Jobs memulai bisnis pertamanya pada tahun 1976 dengan mendirikan Apple Computer bersama Steve Wozniak dan Ronald Wayne di garasi rumahnya. Produk pertama mereka, Apple I,
adalah komputer rakitan yang dijual kepada para penggemar komputer. Kesuksesan datang dengan Apple II, yang menjadi salah satu komputer pribadi pertama yang sukses secara komersial. Namun, pada 1985, Jobs keluar dari Apple setelah konflik dengan manajemen. Ia kemudian mendirikan Next Inc., sebuah perusahaan komputer yang berfokus pada teknologi canggih. Pada 1986, ia juga membeli Pixar, yang kemudian berkembang menjadi studio animasi terkenal dengan film seperti Toy Story. Pencapaian terbesar Steve Jobs adalah menciptakan ekosistem teknologi inovatif yang mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi, terutama dengan peluncuran iPhone pada 2007, yang merevolusi industri ponsel dan menjadi dasar bagi smartphone modern. Salah satu kutipan terkenal dari Steve Jobs adalah, "Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work." Yang berarti, pekerjaanmu akan mengisi bagian besar dari hidupmu, dan satu-satunya cara untuk benar-benar merasa puas adalah melakukan apa yang Anda yakini sebagai pekerjaan hebat. Berarti, kita harus bersifat bijak dalam memilih pekerjaan, dan tidak hanya sembarang memilih agar kita puas dan tidak menyesal pekerjaan kita. Jobs juga selalu mendorong inovasi. Seperti yang kita lihat, bahkan ketika iPhone sudah sukses, dia tetap mencari cara untuk membuatnya lebih baik. Dia selalu berani tampil beda dan menentang arus. Dia tidak mau sekedar mengikuti tren, tetapi menciptakan tren sendiri.